Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam apa yang akan Abah sampaikan pada kesempatan ini berupa pembahasan tetapi bukan petunjuk kegaiban, tetapi pembahasan tentang kata Ratu Adil ya. Sebelum Abah menyampaikan, terlebih dahulu Abah mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh penggemar YouTube yang telah menyaksikan, menonton konten Abah dan sudah like, subscribe dan share ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan limpahan rezeki, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan membahas sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang Ratu Adil ya. Sudah banyak orang membuat sebuah karya tulis ya, sebuah konten dan sebagainya tentang Ratu Adil. Tetapi dalam konten Abah ya, pada saat ini Abah akan membahas yang memang kebanyakan belum ada dibahas ya. Yaitu apa? Yang dimana sang satria ketika mau menuju sang Ratu Adil, salah satunya syaratnya harus sudah menerima kain kuning yang turun dari langit pada pukul 11 hari Jumat. Kain kuning itu bertuliskan angka 10 di tengah-tengahnya ya. Kain kuning itu berbentuk bidang persegi turun dari langit, melewati awan terus sampai ke bumi, masuklah ke badan sang Satria Piningit tuh ya. Itu salah satunya, harus ada itu dalam apa? Dalam diri sang Satria Piningit kalau beliau mau mencapai Ratu Adil. Karena apa? Karena kalau kita korelasikan ke bab 10 daripada konsep leluhur, bahwasanya konsep leluhur itu mempunyai konsep dari bab pertama sampai bab 10. Nah, bab 10-nya ini berbicara tentang Ratu Adil ya, yang dimana harus bersikap adil kepada seluruh umat manusia ya. Itu dalam konsep leluhur. Nah, lalu dalam ilmu kewalian pun sama ya. Dalam bab 10 ya, di mana dari bab 1 ya Hadi ya Nur ya Mubin terus sampai ke bawah bab 10 yaitu apa? Zamannya Wasalim. Jadi yang dimana di sini adalah akan munculnya seorang guru penunjuk jalan keselamatan ke alam akhirat. Siapa beliau? Yaitu apa? Siapa beliau? Beliau adalah wong mulia. Siapa? Wong mulia yang ngasuh agama, yang terpilih di zaman akhir. Siapa? Marhaban ya Sehuna Hadi ya Nabi salam. Marhaban ya Sehuna Hadi ya Rasul salam. Marhaban ya Sehuna Hadi ya Habib salam. Marhaban ya Sehuna Hadi akhiri zaman. Yaitu apa? Guru, seorang penunjuk jalan. Jadi seorang manusia yang dipilih oleh Allah. Dari mana? Dari keturunan Nabi Muhammad. Dari keturunan seorang nabi, seorang rasul, keturunan seorang rasul. Dari mana? Dari keturunan seorang kekasih Allah. Siapa beliau orangnya di akhir zaman? Marhaban ya Sehuna Hadi akhir zaman. Tuh, beliaulah yang akan memangku ya kain kuning yang nanti ketika kain kuning itu sudah masuk ke dalam badannya, apabila beliau akan mengaplikasikan, maka kain kuning itu diselempangkan. Contoh kalau kita melihat ke istana negara ya, banyak tuh
para calon-calon presiden yang akan disumpah itu memakai selempang kain kuning. Nah, itulah kepangkatan, darajat kemuliaan ya yang dimiliki oleh seseorang itu begitu ya. Nah, sedangkan yang terjadi pada diri sang Satria Piningit ketika beliau mencapai Ratu Adil, beliau memangku dua unsur fungsi, yaitu apa? Pertama, dia wong mulia, ngasuh umat, ngasuh agama. Yang kedua, ngasuh negara. Sebut wong agung. Jadi selain jadi manusia agung, dia pun manusia mulia. Ngasuh agama, ngasuh negara. Ya. Ya itu tuh. Jadi jelas ya, ya. Menurut konsep leluhur bab 10 tentang Ratu Adil. Sedangkan menurut ilmu kewalian dan ilmu toriko bab 10 itu zaman wasalim, di mana akan munculnya seorang guru penunjuk jalan keselamatan ke alam akhirat di zaman akhir tuh. Akhirul zaman tuh, ya. Seperti itu. Jadi persyaratannya yang harus terima adalah apa? Kain kuning yang dari langit turun ke bumi, masuk ke badan seseorang. Itulah syarat utama. Ya, kalau itu tidak ada, ya bukan sang Ratu Adil. So, itu perlu nih, kita perlu tahu itu. Ya, kita perlu tahu itu. Jadi tidak salah menerka. Oh, sang Ratu Adil begini. Oh, enggak, harus tahu proses turunnya bagaimana. Ya, maka proses turunnya nanti yaitu pada siang hari. Jam berapa? Jam 10. Dari mana? Dari langit turun lewat awan terus ke bawah ke bumi. Baru masuk ke badan seseorang. Bertuliskan angka 10 kain kuning itu. Ya, itulah para penggemar YouTube dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bermanfaat, ya berguna. Dan apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah, Abah mohon dibukakan pintu maafnya. Dan apabila kurang berkenan, Abah pun mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.